Oke, teman-teman, para budayawan, khususnya para pencinta keris, para tokoh-tokoh keris, para pejuang keris, di dalam sesi ini saya akan melunasi janji untuk membuat sebuah sesi khusus tentang kamardikan sebagai piece of art, ya, untuk melengkapi webinar yang baru kita lakukan pada tanggal 24 November 2021. Di dalam sesi ini saya akan share screen supaya presentasi ini menjadi lebih terarah dan mudah untuk disampaikan. Judul dari sesi ini adalah Keris Kamardikan menuju Piece of Art. Jadi judul ini merupakan salah satu judul dari webinar perayaan proklamasi UNESCO terhadap keris sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity pada tanggal 25 November 2021 ya. Jadi ini perayaan ke-16 tahun setelah kita dapat anugerah itu. Sekaligus juga acara itu adalah pengumuman lomba keris kamardikan ya. Jadi kita mengumpulkan keris-keris kamardikan yang diikuti dengan animo yang tinggi ya, yang berjudul lombanya itu berjudul Panulak Pandemi Negari 2021. Jadi ini sebenarnya ikhtiar dari teman-teman komunitas keris Indonesia untuk berbuat sesuatu di dalam mencatat zaman yang kita alami sekarang, yaitu pandemi. Nah, teman-teman sekalian, karena piece of art, maka mau tidak mau kita harus bicara mengenai seni. Kita bicara mengenai seni. Dan kalau bicara definisi seni terlalu banyak, tapi hampir semua seni itu kan menyangkut soal keindahan. Jadi kita lihat dari sudut keindahan. Secara objektif, kalau menurut beberapa ahli ya, filsuf itu seperti Jung misalnya, mengatakan bahwa di dalam setiap karya seni itu sebetulnya tidak ada keindahan secara objektif ya. Atau bahasa singkatnya adalah art has no meaning. Jadi makna keindahan itu tidak melekat pada karya seni apapun ya. Keindahan itu diberikan oleh pengamat. Dan pengamat antara pengamat yang satu dengan pengamat yang lain bisa berbeda. Jadi keris A yang tidak lebih indah daripada keris B di mata dua orang bisa berbeda. Jadi keindahan itu sangat subjektif. Namun ada konsensus. Jadi subjektif-subjektif itu bisa terjadi hubungan yang namanya intrasubjektif dan akhirnya tercapailah sebuah objektivitas values. Itulah sebabnya keris walaupun sebuah benda seni yang dikatakan tidak punya makna atau sangat subjektif, dia bisa dipilih karena berdasarkan intersubjektif yang diwujudkan dalam objektivitas dari para dewan juri. Ya. Jadi melalui kerja keras para juri, maka dapatlah dari sekitar 70 atau 75 karya-karya seni keris yang kamardikan itu bisa dipilih siapa saja yang baik dan siapa yang terbaik dan siapa yang baik. Nah, saya akan langsung saja kepada pra-kamardikan dengan kamardikan. Perbandingannya gimana? Jadi begini teman-teman. Kamardikan itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh Pak Tony Yunus ya dan kawan-kawan untuk menunjukkan keris-keris yang diciptakan setelah zaman kemerdekaan. Jadi setelah zaman kemerdekaan itu namanya keris kamardikan. Nah, sebelum zaman kemerdekaan itu disebut, saya menyebutnya sebagai pra-kamardikan. Ya, sebelum kamardikan. Nah, masing-masing pra-kamardikan dan kamardikan itu punya dua ciri besar yang berbeda. Kita mulai dari pra-kamardikan atau sering disebut sebagai keris sepuh. Ya. Salah satu ciri utama dari keris pra-kamardikan itu adalah sangat terikat pada syarat-syarat minimal ya, atau minimum requirements. Ya. Misalnya, ada ketentuan bahwa harus memiliki beberapa syarat seperti condong leleh, artinya harus harus menunduk keris bentuknya, harus ada ganja ya, kemudian dan yang lebih penting lagi adalah harus ada proses ritual. Proses ritual itu hampir semi wajib. Nah, yang juga menarik, nah keindahan atau sesuatu itu disebut indah di dalam keris prakamardikan
itu sifatnya esoterik. Maksudnya esoterik begini. Jadi di dalam fungsi menyerap sebuah informasi, itu ada orang yang menggunakan panca indera, ada orang yang tidak menggunakan panca indera, tapi menggunakan intuisi. Nah, yang panca indera itu akan lebih mudah melihat apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar. Misalnya kalau keris itu dentingnya bisa didengar, look-nya bisa dilihat, pamor halusnya bisa dilihat, itu adalah dengan penginderaan. Namun, ada juga cara menyerap informasi atau mengamati sebuah keris, ya, sebuah karya seni dalam hal ini keris, yang tidak menggunakan panca indera, tapi menggunakan intuisi. Jadi yang dilihat adalah hal-hal yang bersifat esoterik, yang tidak bisa dilihat oleh indera. Misalnya, yang disebut esoterik itu taksu. Keris ini punya aura, punya taksu, punya guaya. Itu kan tidak bisa dilihat dari panca indera. Itu dilihat dari intuisi. Nah, itu salah satu contoh utama dari prakamardikan. Nah, di dalam prakamardikan atau sepuh ya, itu indera tidak banyak berperan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang dilihat adalah melalui intuisi ya. Jadi yang tertangkap itu aura, taksu, dan guaya yang tidak mudah dibagi, sehingga apresiatornya atau penikmatnya pun menjadi terbatas. Karena sulit sekali meyakinkan seseorang bahwa keris ini punya gaya, punya guaya, punya aura, punya taksu, sementara dia hanya melihat dengan indera. Tidak bisa melihat dengan intuisi. Artinya tidak semua orang bisa melihat dengan intuisi. Maka apresiatornya menjadi terbatas. Dan sangat memerlukan pemahaman nilai-nilai atau filosofi sebelum bisa menilai sebuah keris prakamardikan atau keris sepuh. Nah, sekarang kita lihat keris kamardikan, keris-keris yang dibuat setelah zaman kemerdekaan. Yang pertama cirinya adalah syaratnya lebih luas. Dia hanya menggunakan syarat minimal, yaitu ada, seperti saya kata tadi, keris itu disebut keris kalau ada ganja dan ada peksi, ya. Itu lambang dari lingga dan yoni. Kemudian keris itu bentuknya tidak vertikal lurus, tapi agak condong, itu disebutnya condong leleh, yang secara simbolik artinya melambangkan penghormatan kita kepada yang ilahi. Kemudian yang kedua, keindahannya itu meluas, bukan berganti. Sekali lagi meluas. Yang tadinya esoteri, yang tadi hanya bisa dilihat dengan bisikan hati, dengan intuisi, sekarang bisa meluas menjadi bisa dinikmati dengan indera, dengan penginderaan, bukan intuisi. Nah, kalau sudah pakai penginderaan, misalnya sebuah keris itu didengar dentingnya, ya, suaranya bagaimana, apakah nyaring, ya, bersih, bening, ya, itu bisa di-share, bisa dibagikan kepada orang lain. Atau bentuk pamornya yang halus, rapih, ya, kemudian besinya yang sangat licin, memukau dan sebagainya, itu dengan mudah bisa dikomunikasikan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mudah menikmati. Berbeda dengan yang prakamardikan tadi kan, yang tidak bisa terlihat. Ya. Sehingga otomatis apresiator menjadi lebih banyak dengan kamardikan. Kemudian kreativitasnya, karena minimum requirements atau syarat minimalnya itu menjadi lebih longgar, maka dia menjadi lebih meluas lagi kreativitas itu. Bukan hanya pada bilah, tapi juga kepada warangka, kepada handle, serta pilihan-pilihan material. Menjadi lebih bebas. Kesimpulannya adalah arena untuk berkreasi di kamardikan jauh lebih terbuka dan lebih luas dibandingkan prakamardikan. Karena itu tadi, syaratnya lebih luas ya. Kemudian terbuka terhadap semua pembaharuan-pembaharuan atau inovasi-inovasi. Nah, sekarang kita ingin kamardikan maju, ya. Karena bagaimanapun keris itu kan siklus, ya. Pada satu saat seperti hidup sebuah karya seni atau budaya apapun, dia akan hidup, dia berkembang, ya. Namun kemudian dia akan turun dan punah. Nah, untuk itu diperlukan sebuah yang namanya revitalisasi, menghidupkan kembali. Jadi ketika siklus itu hidup, berjaya, sebelum dia punah, maka harus ada dibuat siklus baru. Supaya dia tidak punah. Nah, kamardikan adalah jawaban kalau menurut saya. Cuma persoalannya, tantangannya dari kamardikan itu adalah bagaimana agar
kamardikan atau karya-karya seni keris yang mungkin kontemporer malah ya itu tidak terperangkap di dalam kriya semata. Jadi bukan hanya menampilkan keindahannya saja, tapi mengabaikan makna dan filosofi yang menjadi sebetulnya ruhnya dari keris sebagai sebuah senjata batin kalau dikatakan oleh orang-orang dulu ya. Jadi tetap perlu di dalam keindahan itu, di balik keindahan itu tetap perlu diperhatikan soal simbol-simbol kemuliaan hidup dan dari setiap penciptaan. Perlu ada kearifan-kearifan kebijaksanaan yang disampaikan melalui secara simbolik melalui keris seindah apapun keris kamardikan tersebut. Jadi bukan kriya. Keris kamardikan sebaiknya bukan hanya kerajinan yang indah, tapi dia punya sesuatu yang dalam dan mulia. Dalam arti kebijaksanaan. Kemudian juga keris kamardikan sebaiknya dengan dunia yang disrupsi ini yang penuh dengan pergantian-pergantian itu, maka kamardikan bisa menjadi teks kebudayaan. Karena kalau kita bandingkan ya mungkin zaman dulu ketika disrupsi itu tidak ada, kan dunia relatif konstan, tidak banyak perubahan. Tidak banyak yang perlu dicatat. Tapi hari ini dan esok disrupsi itu akan tinggi sekali, perubahan akan banyak sekali, dan keris kamardikan seperti kasus dalam panulak pandemi ini mencatat zaman pandemi ini di dalam keris ya. Keris bisa menjadi teks kebudayaan, bisa mencatat hal-hal yang bersifat disrupsi zaman atau perubahan zaman, dan kelak oleh anak cucu kita akan menjadi sebuah petunjuk, sebuah rujukan, oh pada zaman itu terjadi sesuatu dan ini tercatat di dalam keris. Itu tantangan ya. Jadi jangan terperangkap dalam kriya, tetap perlu mempertahankan simbol dan konsep, kemudian diusahakan menjadi teks kebudayaan, catatan-catatan tentang zaman melalui keris. Terakhir, bagaimana strateginya menuju kamardikan sebagai piece of art? Simple, buat saya sederhana saja. Penjurunya diperluas. Karena dia bukan lagi soal simbol, tapi sudah bicara keindahan, maka diperluas. Yang tadinya hanya menginduk kepada Kemendikbud, dianggap sebagai pendidikan dan kebudayaan, maka ada satu wilayah yang boleh dimasuki, dijadikan penjuru, yaitu parekraf. Dalam hal ini ekonomi kreatif. Itu akan menjadi penjuru tambahan. Kemudian juga pesan dari zaman sekarang ini adalah tidak ada yang namanya kompetisi, yang ada kolaborasi. Maka seni keris kamardikan akan sangat baik bila terbuka untuk berkolaborasi dengan seni-seni yang lain, baik itu lukisan maupun instalasi. Kesimpulan umum terakhir, kamardikan bukan mengganti tempat prakamardikan. Kamardikan bukan menghilangkan keris sepuh, karena tidak mungkin. Tapi kamardikan adalah penerus atau rangkaian lanjutan dari keris-keris prakamardikan dengan pola baru, dengan paradigma baru, dengan tetap mempertahankan kriteria minimal yang seperti tadi saya sebutkan. Apresiasi kepada keris sepuh dan prakamardikan wajib, karena itu tugas konservasi, baik oleh kita, apalagi oleh pemerintah. Kemudian kita juga harus di dalam mengembangkan kamardikan itu tetap fokus pada archetype. Archetype itu maksudnya pola dasar keris itu kan sebetulnya filosofi. Simbol-simbol yang ingin bercerita tentang kebijaksanaan. Maka archetype itu atau pola dasar itu jangan ditinggalkan. Itu menurut saya kesimpulan dari sebuah keris kamardikan. Yang terakhir sekali, begitu kamardikan memproklamasikan diri atau menyatakan dirinya sebagai piece of art, maka bersiaplah untuk masuk ke dalam ekosistem kesenian yang punya rumus dan hukumnya sendiri. Sebagai contoh, kalau dulu keris-keris prakamardikan atau sepuh tidak mengenal sertifikasi atau jarang mengenal sertifikasi, beberapa ada tentunya, maka sekarang kamardikan sebaiknya punya sertifikasi, punya semacam sumber catatan tentang kelahiran, siapa pencipta dan sebagainya. Kemudian juga masuk ke dalam mekanisme yang disebut lelang, pameran-pameran dan lelang. Dan terbuka untuk hal-hal yang seperti seni atau piece of art yang lain, yaitu kurasi. Mulai
membuka diri berinteraksi dengan para kurator. Dan terakhir, sebagai piece of art, sebagai seni, maka harus membuka diri terhadap kritik seni. Ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi itulah penutupnya. Kamardikan itu adalah harapan baru, sebuah jalan panjang yang baru untuk berkreasi dengan tidak terbatas, tapi tanpa melupakan, memuliakan keris sebagai filosofi kebijaksanaan. Bukan sekedar karya, tapi piece of art yang punya pesan-pesan kebijaksanaan. Begitu teman-teman. Baik, jadi itulah pandangan-pandangan dari saya mengenai keris kamardikan yang disampaikan dalam YouTube yang baru disampaikan 24 November ini. Semoga melengkapi diskusi atau wacana kita dalam memajukan keris khususnya kamardikan. Terima kasih dan salam.